Selamat datang di Insomnisteria. Ambil posisi paling nyaman yang bisa Anda temukan malam ini. Biarkan bahu turun perlahan. Tarik napas lembut dan hembuskan lebih panjang. Malam ini, kita akan berjalan pelan menyusuri sebuah pelabuhan tua di tepi sungai besar. Pelabuhan yang pernah menjadi simpul pertemuan manusia dan angin, kapal dan arus, doa dan perniagaan. Kita menyebutnya Sriwijaya. Namun biarkan nama itu mengalun pelan saja, seperti bayangan perahu yang melintas di permukaan air. Bayangkan kabut tipis yang menyelimuti dermaga kayu. Ada bau sungai yang lembut, campuran asin dari hilir yang jauh, wangi nira manis, dan jejak anyir halus dari ikan yang dikeringkan semalam. Anda mendengar suara tiang perahu berderit pelan, tali yang menggesek geladak, dan percakapan yang berlangsung dalam bisik, dalam bahasa yang berbeda-beda namun berkawan. Ritme hari-hari mereka, ritme yang tidak menuntut perhatian, hanya mengundang kita untuk mendengarkan sebentar, lalu memejamkan mata. Malam ini kita tidak terburu-buru. Kita akan merasakan ritme sebuah pelabuhan. Bagaimana pagi lahir dari kabut, bagaimana daftar ditulis dengan tenang, bagaimana muatan dipindahkan tanpa tergesa, dan bagaimana jam bekerja mengikuti pasang surut. Jika Anda tertidur di tengah cerita, itu baik. Biarkan suara-suara ini menjadi latar yang lembut, seperti air yang menyentuh lambung perahu, berulang menenangkan. Dengan satu tarikan napas panjang dan hembusan yang ringan, kita akan memasuki fajar di pelabuhan. Adegan 1. Bagaimana rasanya hidup di pelabuhan Sriwijaya? Anda bangun sebelum matahari. Udara lembab menyentuh kulit seperti kain tipis yang dingin. Di luar gubuk, kabut menggantung rendah di atas air. Langkah pertama, Anda menyentuh papan dermaga yang agak basah. Kayu tua yang menyimpan jejak ribuan tapak. Dari kejauhan, terdengar tetukan ringan. Alu memeriksa pasak, dayung menyentuh gelombang kecil, dan tali ditarik perlahan untuk merapatkan haluan. Di tepi, sebuah keranjang Anya menunggu. Seratnya kasar, namun ramah di telapak tangan. Anda mengangkatnya, merasakan berat yang masih kosong. Berat yang sebentar lagi akan berisi teripang kering, kapur barus, atau karung kecil lada. Tidak ada teriakan yang memecah pagi, hanya isyarat pendek, anggukan kepala, telapak yang terbuka sebagai tanda sebentar, dan senyum yang tidak terlalu lebar. Di sini, pekerjaan dimulai dengan tenang. Anda berjalan menyusuri papan yang menghubungkan dermaga dengan perahu. Papan itu sedikit melenting, tetapi aman. Di sisi kanan, air memantulkan langit yang belum berwarna. Di sisi kiri, bayangan perahu lain terhampar seperti baris kalimat yang sabar. Seorang awak kapal memoleskan resin pada sambungan papan. Gerakannya lambat dan mantap. Di dekatnya, seikat tambang digulung rapi. Seratnya menyisakan debu halus di jari. Anda menyentuhnya, sekadar mengingat tekstur hari ini. Perahu pertama telah tiba sejak malam. Di palka, bungkusan-bungkusan teripang tersusun, diikat dengan tali tipis. Baunya tidak tajam, hanya mengingatkan Anda pada jarak yang ditempuh.
laut yang ditiduri angin, malam-malam panjang yang diukur oleh bintang. Anda dan 2 orang lain memindahkan bungkusan itu ke keranjang. Setiap angkat terasa sama, meraih, menimbang, meletakkan. 1, 2, lalu 3. Ritme hari-hari mereka. Di ujung dermaga, seorang juru timbang menyiapkan batu-batu ukuran. Batu itu halus, sering disentuh, diberi tanda kecil agar mudah dikenali. Ia tidak berbicara banyak. Ia hanya menaruh batu di sisi timbangan, lalu memindahkan satu bungkusan, lalu satu lagi. Jarum kayu bergoyang sebentar, lalu diam. Catatan ditorehkan di lembar daun yang diikat dengan serat. Garis-garis kecil, angka-angka yang tidak dikejar suara, hanya dibiarkan duduk rapi di tempatnya. Pagi makin tumbuh, kabut menipis, cahaya tipis menetes di atas tiang layar. Anda membantu mendorong perahu kecil mendekat. Kaki Anda merasakan licin kayu yang dilapisi embun. Dari perahu itu, aroma nira memenuhi udara. Manisnya lembut, seperti ucapan selamat pagi yang berbisik. Ada juga keranjang berisi buah pinang, beberapa ikat daun, dan gulungan kain yang terlindung dari lembab. Semua diturunkan pelan, diperiksa singkat, dan disusun di atas tikar bagi penjual yang akan datang nanti. Di sela kerja, Anda berhenti sebentar. Anda menyesap air dari kendi tanah liat. Rasa mineral halusnya menenangkan. Angin sungai melewati wajah, membawa suara-suara jauh. Seseorang menyebut angka, seseorang menanyakan arah arus. Seseorang memuji simpul tali yang rapi. Suara-suara itu saling menumpuk tanpa saling menabrak. Seperti arus kecil yang bergabung, lalu mengalir bersama. Tawar-menawar dimulai tanpa keributan. Seorang pedagang mengetuk bungkusan dengan jari, merasakan elastisitasnya, menilai kadar keringnya. Pemilik muatan mengangguk, menambahkan satu bungkusan kecil sebagai pelengkap. Mereka berdiri agak miring agar tidak menghalangi jalan. Kalimat-kalimat pendek keluar bergantian, seperti orang yang menyusun batu di tepi air. Pelan, hati-hati. Tidak ada yang jatuh keras. Ketika sepakat, juru timbang menoleh sebentar, mencatat penyesuaian kecil. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada seruan. Hanya satu tarikan napas lega yang tidak terdengar. Anda berpindah ke ponton sebelah, tempat kapur barus disusun dalam kantong-kantong kain. Kantong itu dingin saat disentuh, seolah menyimpan sisa malam. Aromanya tajam namun segera mengendur, menyisakan kesan bersih. Seorang pemuda menggulung kain penutup, memperlihatkan lapisan-lapisan yang dirapikan seperti halaman buku. Anda dan dia memindahkan 3 kantong ke gerobak dorong. Roda kayunya berbunyi rendah di atas papan dermaga. Di ujung, 2 orang menunggu. Satu menunjuk gudang kecil beratap daun. Satu lagi membuka pintu tipis yang mengarah ke ruang kering. Ketika matahari naik, dermaga berubah ritme. Pekerjaan berat berkurang, pekerjaan rapi bertambah. Gulungan kain dibuka dan ditutup, potongan kecil diperlihatkan, warna diperiksa di bawah cahaya. Manik-manik kaca diayun pelan di telapak. Cahaya memantul seperti titik air. Seorang juru bahasa membantu 2 orang yang saling tidak memahami. Memilih kata-kata sederhana yang paling bisa diterima semua telinga. Suaranya tidak terburu-buru, tidak pula lambat berlebihan. Cukup untuk menjadi jembatan. Anda duduk sebentar di ambang, memandangi sungai. Di permukaan, ceceran minyak dari perahu meninggalkan kilau tipis yang bergerak pelan, pecah begitu menyentuh tiang dermaga. Di bawah dermaga, Anda mendengar bunyi air memukul paku, bunyi kayu yang berumur lama namun tetap tegar. Seekor burung melintas rendah,
Sayapnya memotong kabut yang tersisa, menimbulkan jejak yang segera hilang. Anda menutup mata sejenak, membiarkan semua itu menjadi latar yang tidak perlu dipikirkan. Menjelang pertengahan pagi, panggilan makan terdengar pendek, seperti jeda baris dalam puisi. Anda membuka bungkusan daun, nasi hangat, sayur yang diseduh ringan, sedikit lauk asin. Uapnya naik pelan, wangi yang sederhana dan menenangkan. Anda makan perlahan, tidak karena malas, melainkan karena hari terasa cukup panjang untuk menampung semua kebutuhan. Di sisi, seorang kawan bercerita tentang pasang yang akan mulai tinggi sore nanti. Anda mengangguk. Itu artinya perahu masuk akan lebih mudah, perahu keluar harus menunggu sedikit. Semua bergerak menurut jadwal air, bukan jam. Setelah makan, Anda kembali bekerja. Kali ini dengan catatan dan simpul. Anda menyalin tanda-tanda pada gulungan, jenis muatan, jumlah, dan kemana akan dibawa. Tulisan Anda tidak harus indah, yang penting terbaca dan rapi. Di ujung baris, Anda menambahkan satu tanda kecil, pengingat untuk memeriksa kembali pintu gudang jika malam turun bersama hujan. Ketika selesai, Anda meniup ujung tinta cair yang tersisa agar tidak memotori halaman berikutnya. Gerakan kecil yang dilatih oleh kebiasaan. Di dermaga, seorang tetua memeriksa simpul tambang pada tiang haluan. Ia menepuknya pelan, seperti orang tua yang menenangkan anak. Begini cukup, katanya lirih, lebih kepada diri sendiri ketimbang orang lain. Anda memperhatikan cara ia merapikan ujung tali. Tidak ada sisa yang menjuntai. Ketika arus bergeser, tali itu tidak akan mengencang berlebihan. Anda mengingatnya, menaruhnya di dalam gerak tangan Anda untuk nanti. Siang merayap. Matahari memantul dari permukaan sungai, menimbulkan kilau yang lebar. Di tepi, kain-kain dijemur. Warna-warnanya tidak mencolok. Merah kusam, kuning yang diredam, biru yang sejuk. Angin membawa wangi rempah dari gudang. Lada yang pedasnya tertahan, kayu manis yang manisnya halus. Seseorang memindahkan karung kecil ke tempat yang lebih teduh, agar tidak terlalu kering. Seseorang lain menyapu serpihan halus dari papan dermaga, membiarkan permukaan kembali bersih. Pada jam-jam ini, pelabuhan menjadi sekolah yang tenang. Anak-anak mengamati dari pinggir. Bagaimana orang dewasa mengangkat dengan punggung lurus? Bagaimana juru timbang menatap jarum? Bagaimana juru bahasa memotong kalimat panjang menjadi potongan yang bisa ditelan satu persatu? Mereka meniru dengan mainan sederhana. Potongan kayu sebagai perahu, batu kecil sebagai muatan. Tawa mereka pendek dan ringan, tidak mengganggu siapapun. Kehadiran mereka membuat dermaga terasa lebih luas. Sore menjelang, arus mulai berubah arah. Anda dan beberapa orang menyesuaikan tali, meluruskan perahu yang ingin menoleh ke hilir. Pekerjaan ini tidak memerlukan banyak tenaga, hanya ketepatan waktu. Anda menunggu satu momen kecil saat arus melemah, lalu menarik. Perahu patuh, tiang berhenti berderit. Anda mengencangkan simpul, menguji dengan satu tarikan pendek. Cukup, pekerjaan berat hari ini selesai. Tinggal sisanya yang rapi, menutup catatan, menurunkan tirai anyam di depan kios, memastikan tidak ada sisa tali
yang menjadi jerat kaki di malam hari. Anda berjalan sekali lagi menyusuri dermaga, memeriksa langkah. Papan di dekat tiang keempat sedikit goyah. Anda menandainya dengan potongan kayu kecil agar besok ada yang memperbaiki. Mata Anda menyisir tepi air. Botol tanah liat kosong yang hanyut mendekat. Anda meraihnya dengan galah, menaruhnya di keranjang barang kehilangan. Di sini, bahkan benda yang tidak bernama pun diizinkan untuk menunggu pemiliknya. Senja datang perlahan. Sungai berubah warna menjadi perak yang hangat. Kabut tipis kembali. Tetapi bukan kabut pagi yang dingin. Ini kabut pemalu yang menemani cahaya meredup. Lampu-lampu minyak menyala satu-satu di sepanjang dermaga. Tali-tali tampak seperti garis hitam di atas latar keemasan. Anda berdiri diam, membiarkan pemandangan itu masuk tanpa terburu-buru. Jika Anda menutup mata, Anda masih bisa merasakan goyangan halus papan, wangi nira yang tersisa, dan gema langkah-langkah yang tadi memenuhi hari. Sebelum pulang, Anda mencuci tangan di tepian. Airnya sejuk, mengangkat debu halus dari kulit. Anda mengeringkan tangan pada kain yang Anda bawa, melipatnya rapi. Di belakang Anda, juru timbang menutup kotak batu ukuran. Bunyi tutupnya menandai akhir bagian hari ini. Seseorang menanyai Anda, "Besok arus bagaimana?" Anda menjawab singkat, "Naik sebentar, lalu turun panjang." Ia mengangguk, tersenyum kecil. "Cukup." Anda melangkah menjauh dari dermaga. Di sepanjang tepi, kios-kios menutup dengan suara kain yang ditarik, bukan suara kayu yang digedor. Orang-orang berbicara lebih pelan. Anak-anak mengantuk di bangkuan. Anda merasa lelah, tetapi lelah yang rapi. Lelah yang tahu tempat untuk berbaring. Di belakang, pelabuhan tetap bernafas. Air bergerak, tali mengendur dan menegang bergantian. Dan lampu-lampu kecil menandai jalan bagi siapapun yang masih harus lewat. Dan seperti itulah hari di pelabuhan. Dimulai dengan kabut, diisi dengan gerak yang sabar, ditutup oleh lampu yang tenang. Ritme hari-hari mereka. Ritme yang boleh Anda pinjam malam ini untuk menidurkan pikiran. Tarik napas perlahan, hembuskan pelan. Jika Anda siap, kita akan bergerak ke kisah berikutnya. Adegan 2, jalur panjang, para pelintas samudra. Bayangkan malam yang ramah di tepi sungai. Lampu-lampu minyak di dermaga meredup, sementara rumah-rumah tumpangan di belakang pasar air menahan cahaya yang lebih tenang. Di salah satu rumah kayu itu, seorang pelintas samudra duduk bersila. Jubahnya tipis, warnanya pudar oleh garam dan matahari. Ia meletakkan tas kecil di samping, berisi jarum jahit, gulungan daun lontar, dan buku catatan yang menghitam di sudut-sudutnya. Ia tidak berbicara banyak. Ia lebih sering menulis. Malam ini, Anda duduk tidak jauh darinya, mendengar gesek halus ujung pena di permukaan daun palma, seperti hujan yang sangat pelan. Pelintas ini bukan satu-satunya. Di Sriwijaya, para peziarah, perantara dagang, dan juru bahasa datang dan pergi mengikuti kalender angin. Ketika angin timur mendorong, mereka tiba. Ketika angin barat kembali, mereka berangkat. Di antara datang dan pergi itu, ada bulan-bulan yang senyap. Belajar,
menyalin, berlatih bahasa, dan menunggu. Ritme hari-hari mereka. Ia menuliskan tanggal, bukan untuk mengejar waktu, melainkan untuk menandai jeda. Esok ia akan mencari guru bahasa di rumah belajar dekat kuil air. Katanya, di situ orang memulai pelajaran dengan suara yang sangat rendah agar pikiran tidak terburu-buru. Mereka membaca kata demi kata, mengulang suku kata seperti mantra yang membentuk jembatan antara lidah yang berbeda. Di ruang itu, bahasa menjadi perahu kecil, cukup untuk menyeberang dari satu tepi maksud ke tepi yang lain. Keesokan paginya, Anda mengikutinya. Bayangkan langkah yang ringan melewati gang kayu, melewati toko kecil yang baru dibuka, melewati tumpukan keranjang yang sudah siap dipakai. Rumah belajar itu sederhana. Lantainya anyaman, dindingnya papan, jendelanya lebar agar angin sungai bisa masuk. Guru duduk di depan meja rendah. Ia menulis lambat, membiarkan bentuk-bentuk huruf mengendap di mata murid. Pelintas itu mengucap ulang, tidak keras, tidak pula berbisik, seperti air yang menyentuh bibir mangkuk, terdengar lalu tinggal sebagai rasa. Jam belajar berakhir tanpa bel. Orang-orang menutup buku dengan kehati-hatian yang sama seperti membuka. Di luar, matahari mulai naik, tetapi angin masih ramah. Pelintas menyalin beberapa bait dari naskah yang sedang dipelajarinya. Ia menuruninya seperti seseorang menuruni tangga yang halus. Satu baris, jeda. Satu baris, jeda. Tulisan itu kelak akan ia bawa menyeberangi samudra. Bukan sebagai harta yang berkilau, melainkan sebagai sahabat perjalanan. Sebagai peta pikiran yang bisa dibuka kapan saja kesunyian ingin ditemani. Siang itu, ia bertemu seorang pedagang perantara di sebuah kedai teh. Keduanya berbicara dalam bahasa yang sama, tetapi dengan aksen yang saling menghibur. Pedagang bercerita tentang lada yang musim ini lebih wangi, tentang kain yang populer karena warnanya tenang, tentang kayu beraroma yang disukai di pelabuhan seberang. Tidak ada rahasia besar, hanya kabar yang diletakkan rapi di atas meja, seperti mangkuk-mangkuk kecil yang tidak saling menumpuk. Dari kabar-kabar seperti itulah rencana lahir. Sedikit ditambah di sini, sedikit dikurangi di sana, agar perjalanan tidak menejutkan. Sore, pelintas berjalan ke dermaga. Ia tidak ikut mengangkat barang. Ia hanya mengamati simpul, melihat bagaimana juru timbang menatap jarum, mendengar bagaimana kesepakatan lahir dari kalimat pendek. Di pelabuhan ini, ia belajar bahwa ketepatan tidak selalu keras. Ketepatan bisa lembut, bisa lahir dari kebiasaan yang menjaga tangan agar tidak tergelincir. Dalam catatannya ia menulis, "Di sini, pekerjaan seperti doa yang tidak diucapkan keras-keras." Ia menutup catatan, menatap sungai yang memantulkan langit, seperti lembaran naskah yang belum ditulis. Malam lain, di rumah tumpangan yang sama, ia berbincang dengan juru bahasa yang lebih muda. Anak itu lahir di tepi sungai, lidahnya cepat meniru bunyi. Ia menuturkan kisah ayahnya, dulu juga juru bahasa, yang mengajarinya membagi kalimat panjang menjadi potongan kecil agar tidak menakuti telinga. Keduanya tertawa pelan, tawa yang tidak mengganggu tetangga kamar. Di luar, lampu-lampu minyak bergoyang sebentar diterpa angin, lalu kembali diam.
Anda mendengar pelintas mengucap satu kalimat yang ia sukai. Yang jauh bisa mendekat bila ada kata yang tenang. Kalimat itu bertahan lama di telinga Anda. Ada hari ketika pelintas ikut ke balai penerimaan. Bukan sebagai tamu kehormatan, tetapi sebagai saksi yang diam. Di sana, kain tipis menggantung, lantai disapu bersih, dan mangkuk air diletakkan untuk siapapun yang kehausan. Utusan dari kapal seberang menyerahkan daftar muatan, menyampaikan salam dari pelabuhan yang jauh, dan menanyakan izin singgah lebih lama karena awak butuh istirahat. Para pemurus mencatat tanpa tergesa. Mereka menimbang permintaan itu seperti menimbang bungkusan di dermaga. Apakah cukup? Apakah terlalu banyak? Di ujung pertemuan, keputusan tidak dituangkan dalam kalimat yang panjang. Cukup beberapa kata. Boleh, 2 pasang-pasang surut. Keputusan kecil yang menenangkan banyak pihak. Pada minggu-minggu berikutnya, pelintas tenggelam dalam kebiasaan yang menenangkan. Pagi ia belajar, siang ia menyalin, sore ia membantu di ruang penyimpanan naskah, membersihkan debu tipis, mengganti tali pengikat yang rapuh, memperbaiki sudut-sudut yang mulai aus. Di jari-jarinya, tinta meninggalkan warna yang sulit hilang. Ia tidak terganggu. Noda itu seperti penanda. Ia ada di sini, ia bekerja, ia menunggu angin yang tepat. Tentu, ada kabar tentang bahaya di luar sana. Tentang gelombang yang tiba-tiba meninggi. Tentang kapal yang terlambat kembali. Di pelabuhan, kabar seperti itu diterima tanpa drama. Orang-orang menambah tali pada simpul, memeriksa cadangan air tawar, dan menandai tanggal keberangkatan ulang. Pelintas menuliskan satu baris di catatan. Ketika angin berubah, kita tidak memarahinya. Kita mengubah layar. Lalu, ia tidur lebih awal, agar esok bisa bangun dengan bahu yang ringan. Suatu pagi, pelintas mengantar beberapa naskah ke rumah belajar lain di hulu. Anda ikut. Bayangkan, perahu kecil menyusuri arus yang sopan. Di kiri kanan, rumah panggung menatap air. Anak-anak melambai pelan. Dan burung memotong langit dengan garis yang malas. Perjalanan pendek ini seperti jeda di antara halaman. Kesempatan untuk bernapas. Untuk menyadari bahwa kota ini bernapas bersama sungai. Tiba di tujuan, naskah diserahkan seperti titipan yang baik. Dengan kedua tangan, dengan kepala sedikit menunduk. Dengan ucapan yang lebih mirip bisik. Di tempat ini, tulisan diperlakukan seperti air. Ditampung, dibersihkan, lalu dialirkan lagi. Menjelang hari kepulangan, hari ketika angin mulai condong ke arah yang ia tunggu, pelintas menyusun barang-barangnya. Tidak banyak. Beberapa naskah diikat rapi. Catatan diurutkan, jarum dan benang digulung. Ia kembali ke dermaga, berdiri di tempat yang dahulu ia pertama kali menginjak papan basah. Ia mengucap terima kasih pada juru bahasa, pada juru timbang, pada penjual teh yang secangkiranya membuat sore-sorenya tidak terlalu panjang. Ia juga mengucap terima kasih pada orang yang tidak pernah ia kenal namanya, yang menyapu papan dermaga setiap pagi, yang menambah rumput di tepi tanggul kecil agar air tidak merusak pinggiran, yang mengganti lampu minyak ketika sumbunya pendek. Sebelum naik ke perahu, ia menatap sungai untuk waktu yang lebih lama. Airnya sama, tetapi rasanya tidak lagi asing. Ia merasakan bahwa ia tidak hanya membawa tulisan, ia membawa cara menunggu tanpa gelisah, cara bekerja tanpa suara,
cara menimbang tanpa menyakiti. Di catatan terakhirnya, ia menulis, "Di Sriwijaya, perjalanan bukan hanya jarak di peta. Ia adalah kebiasaan yang dirawat oleh banyak tangan." Ia menutup buku, mengikatnya, dan menaruhnya dalam tas. Ketika perahu melepaskan tali, orang-orang di dermaga tidak melambaikan tangan dengan heboh. Mereka mengangguk, senyum kecil, lalu kembali ke ritme mereka. Juru timbang membuka kotak batu ukuran untuk hari yang baru. Penjual nira menyiapkan kendi-kendi. Seorang anak melanjutkan permainan perahu kayu di genangan. Dan Anda berdiri di ujung papan, mendengar bunyi halus lambung perahu menyentuh air. Duk, lalu menjauh, lalu menjadi bagian dari suara sungai yang tidak pernah benar-benar diam. Malam itu, di rumah tumpangan yang kini sedikit lebih sepi, Anda merapikan tempat tidur. Angin sungai masuk, menurunkan suhu ruangan. Anda teringat pada pelintas, pada gurunya, pada pedagang yang selalu memilih kata-kata pendek, pada juru bahasa yang membagi kalimat menjadi potongan yang ramah. Semuanya menyatu menjadi satu pelajaran yang sederhana, bahwa sesuatu yang jauh bisa mendekat bila ditemani oleh ritme yang tenang. Tarik napas pelan, hembuskan lebih panjang. Sebentar lagi, kita akan berjalan ke tepian yang lebih sunyi, ke batu-batu bertulis yang mulai aus, ke taman-taman suci di tepi air, ke benda-benda kecil yang menyimpan keberanian orang-orang untuk merawat arus. Dengan langkah yang sama lembut, Adegan 3, Misteri Prasasti dan Taman Suci Air. Bayangkan diri Anda berdiri di tepi sungai saat fajar baru menyentuh daun. Kabut setipis kain tipis bergeser perlahan, mengelus permukaan air yang diam. Batu-batu di tepian terasa dingin bila disentuh. Permukaannya licin oleh lumut halus, seperti kulit mangga muda setelah hujan yang sangat pelan. Anda tidak mencari jawaban cepat di sini. Anda hanya mendengar. Air berbicara dengan ritme yang sama sejak lama. Datang, menyentuh, pergi, kembali lagi. Ritme hari-hari mereka. Di hadapan Anda, sebuah batu bertulis menunggu dengan sabar. Huruf-hurufnya tak lagi setajam ketika pertama kali dipahat. Beberapa garis menipis, beberapa lekuk tinggal bayangan. Anda mengusapnya dengan pandangan, bukan dengan jari, seolah membaca dengan jarak yang sopan. Apapun yang ditulis di sana, entah tentang anjuran menjaga jalur air, atau kabar dari istana, atau doa yang menautkan manusia dengan cuaca, kini menjadi suara yang direndahkan volumenya. Batu itu tidak memaksa untuk dipahami. Ia hanya meminta kita duduk sebentar, memberi ruang bagi imajinasi untuk menambal bagian yang hilang. Bayangkan, Anda duduk di batu undakan yang mengarah ke taman kecil di tepi air. Taman ini bukan taman megah. Pohon-pohonnya tidak tinggi, semak-semaknya dirapikan tanpa garis keras. Di tengah ada kolam dangkal. Airnya tenang seperti kaca. Di bibir kolam, bekas dudukan kecil untuk lampu minyak berjajar, seperti titik-titik bintang yang turun ke bumi. Pada malam-malam tertentu,
Bayangkan lampu-lampu itu dinyalakan. 1, 2, 3. Cahayanya memantul di air, membentuk garis yang bergoyang sangat pelan. Orang-orang datang tanpa ramai, membawa bunga yang rinan wangi, membawa air jernih dalam mangkuk, membawa harapan yang tidak besar. Mereka berbisik, menyatukan doa dengan suara air yang menempel di batu. Di sudut taman, seikat benang tua tersangkut pada paku kayu yang sudah lapuk. Mungkin dulu benang itu menahan kain penanda arah angin. Mungkin ia bagian dari prosesi yang melewati tempat ini. Mari melangkah ke sisa dermaga kayu yang kini tinggal tiang-tiang gelap tertanam di lumpur. Di celah-celahnya tumbuh rumput air. Daunnya bergetar bila disentuh angin. Seorang penjaga kanal dulu mungkin berdiri di sini memandang arus, menakar naik turunnya permukaan dengan mata yang dilatih musim. Ia tidak menulis buku. Ia menandai waktu lewat kebiasaan. Kapan memindah perahu ke sisi teduh, kapan tali perlu dilonggarkan, kapan pintu air sebaiknya dibuka hanya selebar 2 jari. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini jarang menjadi prasasti, tetapi merekalah yang menjaga prasasti tetap bisa dibaca. Karena jalan setapak ke sana tidak terendam, karena batu-batunya tidak tergeser. Di dekat pasar air, bayangkan sebuah meja kayu rendah yang kini setengah tertimbun tanah. Di atasnya dulu mungkin pernah ada wadah-wadah kecil berisi manik kaca dan segel, benda-benda ringan yang menyeberangi sungai, menyeberangi telinga, menyeberangi cerita. Manik-manik memantulkan cahaya dengan cara yang sederhana, seperti mata anak-anak yang melihat perahu besar untuk pertama kali. Segel-segel kecil meninggalkan jejak di tanah liat, memastikan isi wadah tidak salah alamat. Benda-benda ini, meskipun kecil, mengikat kepercayaan. Dan kepercayaan adalah jembatan yang sering lebih kuat dari kayu. Kita kembali ke batu bertulis yang lain. Posisinya agak miring ke sungai. Huruf-huruf pada batu ini lebih dalam, tetapi juga lebih jarang. Mungkin ia menandai sesuatu yang terjadi hanya sesekali. Peringatan air tinggi, ucapan terima kasih atas panen yang aman, atau pengingat untuk membersihkan gulma sebelum bulan tertentu. Anda tidak harus menebak dengan tepat. Cukup bayangkan bahwa batu-batu ini adalah cara masa lalu menyampaikan kalimat yang tidak ingin hilang begitu saja. Kalimat-kalimat itu kini hidup di kepala para penjaga kanal, di tangan para penggulung tali, di langkah-langkah para pejalan pagi. Mari berhenti di bawah pohon yang meneduhi kanal kecil. Anda menunduk, memperhatikan arus yang menggesek batu-batu kecil, menciptakan bunyi halus yang nyaris seperti bisikan. Dalam bunyi itu, Anda dapat membayangkan percakapan antara air dan manusia. Manusia berkata, "Lewatlah pelan, jangan melukai tepi." Air menjawab, "Bimbing aku dengan parit kecil, aku akan menuruti." Percakapan ini tidak pernah keras, tidak pernah berdebat. Di pelataran taman suci, ada jejak langkah yang membentuk pola samar. Jalur masuk dan jalur keluar tidak sama persis. Salah satunya lebih dekat ke air, satunya lagi lebih dekat ke pepohonan. Mungkin supaya arus orang berjalan searah, seperti arus air yang tidak saling bertabrakan. Hening di sini bukan berarti tidak ada aktivitas. Hening di sini berarti semua orang tahu kapan harus berhenti dan kapan harus memulai.
Bahkan anak kecil pun berjalan pelan, memegang ujung kain orang tua, menatap air yang memantulkan wajahnya sendiri dengan rasa ingin tahu yang tidak berisik. Seiring siang menjauh, bayangan pohon memanjang di permukaan kolam. Anda melihat seekor serangga mendarat, menorehkan lingkar kecil, lalu pergi. Lingkar itu tumbuh pelan, menyentuh bibir batu, lalu hilang. Misteri di Sriwijaya, seperti misteri di tempat manapun yang dirawat oleh air, bekerja dengan cara ini. Ia menampakkan diri secukupnya, lalu mereda, meninggalkan kita dengan perasaan bahwa ada keteraturan yang lebih tua dari penjelasan kita. Dan kita tidak harus memaksanya menjadi cerita yang lengkap malam ini. Kita cukup menikmati ketidaklengkapan yang menenangkan. Sebelum kita beranjak, mari menoleh ke arah sungai yang lebih luas. Di sana, Anda melihat garis samar perahu yang bergerak perlahan, tak tergesa. Mungkin perahu itu membawa naskah yang disalin pagi tadi, atau rempah yang telah dipilah, atau kabar dari pelabuhan lain yang datang bersama angin. Apapun isinya, ia mengikuti jalur yang sama yang pernah dilalui ratusan kali. Jalur yang ditunjukkan oleh tanda-tanda kecil di tepian. Batu penunjuk, pancang, dan pohon yang dibiarkan tumbuh karena akarnya mengikat tanah. Misteri bukan hanya pada apa yang kita tidak tahu, tetapi juga pada bagaimana yang kita tahu tetap setia pada tempatnya. Tarik napas perlahan, hembuskan pelan. Kita akan melangkah ke ruang-ruang yang lebih teduh. Ke balai istana di mana mangkuk disusun tanpa bunyi. Kain tipis menahan cahaya. Dan keputusan kecil ditulis agar dermaga tetap aman. Di sana kontrasnya lembut. Kenyamanan dalam dinding bergantung pada kebiasaan di luar dinding. Adegan 4. Di balik tirai istana Maharaja. Bayangkan Anda melangkah melewati serambi kayu yang sejuk. Di dalam, udara terasa lebih tenang. Kisi-kisi jendela menebar pola cahaya di lantai papan yang halus. Tirai tipis bergerak sedikit, dibelai angin sungai yang sudah dijinakkan oleh jarak. Di kolam kecil tengah halaman, daun teratai mengambang seperti piring-piring hijau yang sabar. Seekor ikan sesekali muncul, menorehkan lingkar yang cepat pudar. Tidak ada suara keras, hanya bunyi kain yang disentuh tangan, catatan yang dibalik pelan, dan langkah-langkah yang hafal jalurnya. Anda duduk di pinggir balai penerimaan. Tikar rotan disusun rata. Sudut-sudutnya sejajar dengan papan lantai. Di hadapan, meja rendah menunggu daftar yang akan datang dari dermaga. Juru tulis menyiapkan pena dan tinta, menaruh batu kecil penahan kertas di sisi kanan agar lembar tidak terbawa angin. Ketika utusan pelabuhan tiba, ia tidak berdeham. Ia cukup menunduk, meletakkan gulungan di tempat yang telah ditandai. Juru tulis membaca dalam hati. Bibirnya bergerak tanpa suara, lalu menorehkan jawaban singkat. Izin singgah. Besar bea. Waktu bongkar. Waktu muat. Semuanya dilandasi pasang dan surut yang sudah dipahami bersama. Ritme hari-hari mereka. Di sayap balai, Anda melihat para pencatat bea menimbang angka
dengan alat bantu sederhana. Biji-biji kecil di mangkuk dipindahkan satu demi satu, mewakili muatan. Mereka tidak terburu-buru membuat jumlah besar. Mereka memastikan setiap perpindahan diingat tubuh, bukan hanya mata. Seorang pengawas menunjuk catatan tahun lalu, garis tipis di samping angka, dan berbisik bahwa musim ini harus sedikit berubah. Keputusan pun mengecil ukurannya. Tambahkan satu penjaga pada jam tertentu. Minta kapal menunggu satu putaran arus. Anjurkan jalur masuk dari sisi yang lebih teduh. Keputusan-keputusan yang tidak meminta tepuk tangan, tetapi menghindarkan dermaga dari kejutan. Di pavilion dalam, musik mulai pelan. Sebuah alat petik menahan nada panjang, diikuti pukulan halus pada badan kayu yang menghasilkan gema pendek. Melodi tidak memanggil siapapun untuk berkumpul. Ia sekadar mengisi ruang, seperti lampu minyak yang dinyalakan bukan karena gelap, melainkan karena kebiasaan. Beberapa kain tipis direntangkan di ambang, menapis cahaya sehingga warna-warna di ruangan menjadi teduh. Coklat kayu, abu-abu batu, krem anyaman. Anda menyadari kemewahan di sini bukan kilau. Kemewahan di sini adalah keteraturan yang menenangkan. Menjelang tengah hari, jamuan sederhana disiapkan. Mangkuk-mangkuk diletakkan pada jarak yang sama. Sendok kayu ditempatkan menghadap arah yang seragam. Uap dari kaldu ikan naik halus. Wangi rempah tidak menyergap, hanya menyapa. Orang-orang makan tanpa instruksi, karena aturannya hidup di tangan dan mata mereka. Setelah selesai, piring ditumpuk dalam 3 baris pendek. Tumpukan tidak terlalu tinggi agar tidak mudah goyah. Dapur menutup pintu setengah, membiarkan udara menjemput sisa panas. Ketika Anda menyesap air hangat, Anda mendengar dari kejauhan bunyi paling kecil dari dermaga. Tali ditarik sekali, lalu dilepas. Di istana, bahkan berita yang datang dari luar tetap tiba dalam ukuran nada yang ramah. Sore, Anda diajak ke ruangan peta. Di sana, di atas meja lebar, permukaan kayu diukir alur sungai. Kerikil-kerikil kecil menjadi penanda perahu, biji-bijian menjadi tanda pintu air, dan garis tipis arang menandai batas yang disarankan untuk dilewati saat arus tertentu. 2 perencana memindahkan kerikil 1 langkah, lalu berhenti. 1 langkah lagi, lalu berhenti. Mereka menunggu, membiarkan mata memahami perubahan kecil itu seperti telinga memahami jeda di antara 2 nada. Juru tulis menambahkan kalimat pendek di pinggir, tunda bongkar saat angin dari hulu membawa bau tanah kuat. Kalimat yang tampak kecil, tetapi kelak akan mencegah papan dermaga menjadi licin di jam yang salah. Di beranda, beberapa tamu dari hilir duduk sebentar. Mereka tidak membawa banyak kata. Mereka membawa benda yang ringan, kain bergaris teduh, mangkuk keramik tipis, sekantong kecil manik yang memantulkan cahaya seperti riak. Hadiah-hadiah itu tidak mengubah dunia. Mereka sekadar mengikat tali persahabatan agar tidak mengendur. Sekali waktu, seorang penjaga sungai datang melapor. Ia menunduk di ambang. Telapak tangannya bersih dari lumpur, tanda bahwa ia mencuci tangan sebelum menyentuh catatan. Ia berkata perlahan, 1 pancang di tikungan barat perlu ditambah. Gulma di mulut kanal timur mulai menutup pada saat air turun. Sang penguasa tidak meninggikan suara. Ia hanya memandang peta, menggerakkan 1 kerikil kecil, lalu menatap juru tulis. Panggil 2 penanam rumput besok pagi.
Ajarkan kembali simpul yang pendek di sisi barat. Perintah selesai. Ruangan kembali senyap. Anda belajar, di sini kekuasaan adalah cara berbicara yang ekonomis. Senja masuk seperti lampu yang diturunkan satu tingkat. Lampu minyak di lorong menyala. Nyalanya bukan jarum tajam, tetapi bulat lembut. Di halaman, kain tipis dikaitkan lebih rapat agar udara dingin tidak langsung menerpa. Anak-anak di bagian dalam berjalan di tepi kolam, melatih langkah tanpa menyipratkan air. Permainan kecil yang suatu hari akan menjadi kebiasaan besar. Menapak ringan agar apa yang dijaga tetap terjaga. Para penjaga gerbang berganti, serah terima berlangsung tanpa kata-kata panjang. Tangan bertemu tangan, mata bertemu mata, lalu berpisah. Anda kembali ke balai penerimaan. Daftar terakhir hari ini sudah ditutup. Batu kecil penahan kertas dipindah ke sudut. Pena dibersihkan, sumbu lampu dipendekkan. Juru tulis menatap halaman yang tinggal kosong separuh, menambahkan satu baris. Arus malam cenderung tenang. Pastikan tali cadangan tersedia. Baris itu akan menjadi bisikan yang mencapai dermaga sebelum fajar. Kertas ditutup. Hari ini selesai dengan cara yang rapi. Di tempat ini, kenyamanan tidak meniadakan kerja di luar dinding. Ia berdiri di atasnya, seperti rumah panggung yang kokoh karena tiang-tiangnya kuat menahan. Ketika Anda memandang ke arah sungai dari celah kisi, Anda bisa membayangkan wajah-wajah yang tadi Anda temui di dermaga. Juru timbang, juru bahasa, pemilik muatan, anak-anak yang menonton dari pinggir. Mereka tidak hadir di balai ini, tetapi napas mereka terasa dalam keputusan-keputusan yang tercetak sebagai kalimat pendek. Dua tepi kota saling menyapa. Tepi yang mendengar ombak dan tepi yang mendengar kertas. Malam penuh akhirnya tiba. Kolam menjadi cermin gelap yang menyimpan lampu-lampu kecil seperti bintang yang singgah. Angin sungai menjadi lebih dingin, membawa wangi kayu basah dan sisa rempah dari dapur. Anda menarik nafas pelan dan melepasnya lebih panjang. Di luar, penjaga sungai berjalan menyusuri tepi air. Di dalam, penjaga catatan memeriksa kunci laci sekali lagi. Ritme hari-hari mereka tidak benar-benar tidur. Ia hanya mengecil hingga nyaris tak terdengar. Kita telah menyeberang pelan dari kabut pagi dermaga ke langkah-langkah para pelintas samudera, ke bisik prasasti dan taman suci, lalu ke ruang-ruang istana yang menata jam. Semuanya diikat oleh satu hal yang sama: kesabaran. Kesabaran air yang mengikuti parit, kesabaran tangan yang menyalin naskah, kesabaran keputusan yang dibuat dengan kalimat pendek namun lama dampaknya. Sebelum Anda tidur, biarkan satu gambaran tinggal di benak. Permukaan sungai yang tenang saat pasang, lampu-lampu kecil di dermaga, dan sebuah catatan singkat di sudut halaman yang mengingatkan kita untuk menyiapkan tali cadangan. Itulah cara Sriwijaya bernafas. Masuk dan keluar. Datang dan pergi. Seperti Anda malam ini. Tarik napas lembut. Tahan sekejap. Hembuskan perlahan.
Biarkan bahu turun setengah inci. Biarkan mata menutup. Biarkan ritme hari-hari mereka menjadi ritme tidur Anda. Selamat malam. Semoga mimpi Anda selembut cahaya lampu di kolam istana, dan sepanjang sungai, kota pun beristirahat bersama Anda.